Halo semuanya, kembali lagi di podcast Habis. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini sudah mulai masuk nih ya, kita di podcast Habis spesial di bulan September. Sudah beberapa hal yang kita bahas, namun hari ini kita akan bahas spesial yang bersangkutan dengan bisnis, uang dan juga perempuan dan UMKM tentunya. Karena kan beberapa minggu lalu, hampir 1 bulan lalu mungkin ya, Bapak Ganjar telah dinobatkan sebagai Bapak UMKM Indonesia. Nah tentunya podcast kali ini sangat linear dan juga very correlated ya dengan penobatan Bapak Ganjar sebagai Bapak UMKM. Nah kalau begitu, podcast kita hari ini adalah bertemakan tentang perempuan pengusaha muda. Karena banyak sekali perempuan-perempuan ini, pengusaha-pengusaha muda UMKM owners, mereka sebetulnya nih punya banyak sekali keahlian dan juga spotlight yang harus di turn on ya, the spotlight, but it feels like butuh lebih nih, the business penetration and everything. So now I would like to welcome langsung nih owner dari Mamantik Pisang Ijo gitu ya. Pisang Ijo Mamantik. Pisang Ijo Mamantik gitu. Kak Ira Maya Azari, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik sekali. Terima kasih Asya sudah mengundang aku untuk menjadi narasumber ya. Betul banget, karena aku langsung kepikiran Kak Ira sih ngomongin tentang perempuan pengusaha muda. Langsung pisang ijo gitu kan, langsung betul. Kak Ira. So ya, let's just get down into it nih Kak. Pertama kali kenapa sih cerita mendiriin usaha itu, gimana ceritanya? Aku cerita agak panjang sih. Silakan, mau sampai soalnya lebaran. Sebenarnya gini, kalau untuk usaha F&B sendiri itu kan aku udah dari kakek aku ya. Jadi kakek aku tuh punya bisnis di F&B juga, lebih ke kuliner makanan gitu, khas Makassar. Jadi disclaimer, ini juga pisang ijo kan khas Makassar ya. Oh gitu, kakak orang Makassar? Aku orang Makassar asli. Asli Banget gitu. Jadi Makassar nih. Jadi balik lagi, kakek aku tuh punya bisnis untuk makanan di khas Makassar di Jakarta Utara. Nah itu udah didiriin dari sekitar tahun 60-an. Wow. Jadi udah lama banget. Sampai akhirnya banyak menu lah di situ kan, dari perkenalan juga. Jadi namanya tuh sop kondro karebosi. Itu iga sapi, dimana dari menunya hanya iga sapi yang di sop, terus dibakar, terus kita masukin lagi coto Makassar, sop saudara, sampai akhirnya kita punya menu dessert yaitu pisang ijo. Nah bedanya dengan pisang ijo yang maksudnya usahaku ini, jadi dari mamaku itu kan pernah merintis juga ya, jadi papaku diminta untuk buat cabang sendiri di Surabaya. Akhirnya mamaku tahulah resep semuanya gitu loh, karena mamaku juga bantuin papa untuk jadi chefnya. Jadi akhirnya pada saat tahun 2020 awal pandemi, wah kayaknya bisnis pisang ijo di kala pandemi nih ya kayak bisa deh. Soalnya sekarang kan kayak bisnis kalau misalkan pada saat pandemi tuh semua digital marketing tuh lagi naik-naiknya kan. Jadi bisnis lewat online aja tuh udah kayaknya alhamdulillah naik gitu. Jadi dari situ tuh awalnya 2020 pandemi, terus orang-orang jarang banget maksudnya kayak buka usaha yang offline ya. Jadi dari online aku iklanin, aku jualan nih pisang ijo, karena teman-temanku beberapa juga, teman-teman adekku, teman-teman kakakku tahu kalau kita tuh punya usaha yang kondro itu tadi, terus punya pisang ijonya yang alhamdulillah diminati banyak orang yang katanya enak loh gitu. Jadi yaudah akhirnya mama, yaudah yuk kita bikin, itu 2 minggu sebelum lebaran. Wow. Jadi kayak mendadak banget, kenapa nggak dari awal puasa ya gitu. Cuman baru itu tuh kayak tiba-tiba kita sama-sama gabut ya satu keluarga. Baru dikasih pencerahan 2 minggu sebelum lebaran ya. Yuk coba kita kasih semua tester ke tetangga, ke teman-teman. Terus jual gitu. Harganya berapa? Segini. Gila, itu keren banget sih, maksudnya murah, terjangkau, maksudnya nggak murah-murah banget ya mungkin, maksudnya terjangkau, dan kita free delivery loh waktu itu ya pandemi gitu. Jadi kayak gue muter-muter cari rumah orang, ini pisang hijaunya itu bener-bener dari nol banget. Itu gimana cara kakak di pisang ijo Mamantik tuh quality controlnya kayak gimana? Iya, karena balik lagi, karena yang bikin bisnis ini kan dari keluarga inti aku kan, dari mama, terus aku sama adik aku. Itu lebih tepatnya sih chefnya ceritanya. Jadi dari resepnya tuh dari mamaku, terus turun ke aku untuk bagian bubur sumsumnya, terus untuk pisang hijaunya tuh adikku.
Jadi yang gulung rapi tuh tangan kreatifnya tuh adik aku sebenarnya. Dari Ah. kontennya pun ke adik aku sebenarnya. Bener gitu. literally family business ya. Iya, jadi adik aku juga fun fact-nya adalah sebenarnya dia juga jauh lebih banyak sih. Dia mulai bisnis kayak dulu zaman pandemi dia bikin masker sendiri dari kain, dia jualin ke temen-temennya gitu sih. Jadi emang udah kayaknya nih keluarga bisnis banget deh gitu. Nah, aku sih lebih ke marketing keluarga sendiri sih. Karena emang ngomong gitu kan, oh promosi ini jago banget aku ke teman-teman aku gitu kan. Cuap-cuap manja. Cuap-cuap manja, cuap-cuap cuan gitu. Jadi ya udah gitu kan. Akhirnya ya balik lagi kalau untuk rasa ya kan karena dari mamaku. Jadi waktu itu mamaku masih ikut 1 tahun awal ya. Terus akhirnya 2021 2022 ini kita jualan, mamaku udah nggak ikutan. Maksudnya Udah lepas ya. Udah dilepas. Nah, pas mamaku coba ya udah persis gitu. Dan kita tulis sih resepnya gitu. Jadi kayak untuk kita juga tanya ke teman-teman sebelum dijual juga fun fact-nya kita harus ngasih lagi tester. Jadi kan kita jualnya per tahun ya. Per tahun setiap lagi lebaran, maksudnya Ramadan. Jadi kita harus kasih dulu nih ke pelanggan setia kita, sama nggak sih sama tahun lalu, takutnya ada beda, kayak kita beli kelapa di A terus jadinya beli di B, kan takut ya kan, takut tolong dong dinilai gitu, karena kan kalian yang pencinta pisang hijau Mamantik gitu. Jadi tolong dong dinilai. Terus kata temen aku, oke, masih sama kok gitu. Selalu bilang kayak ada yang minta sumsumnya aja, ada yang minta skala kecil, kan kita agak gede ya, pakai yang 500 mili. Jadi minta skala kecil untuk dibagiin di jalanan loh gitu. Jadi alhamdulillahnya jadi ladang pahala juga buat teman-teman aku gitu loh, yang pengen bagi-bagi. Dan I feel like dari kakak bilang tadi yang paling penting adalah nge-review dulu ya kayak. Iya benar, itu sih parah. Nah, mulai bisnis itu sebenarnya sangat menakutkan karena kan gak cuma hanya membuat satu produk, tapi bagaimana kita bisa mempromosikan, terus tadi kita tetap bisa maintain jualan hal-hal yang sama dan sebaik itu setiap harinya. Dan Kak Ira ini fun fact, jurusannya dulu ilmu politik ya? Betul. Ilmu politik dan sama sekali gak ada ilmu berarti digital marketing. Gak ada sama sekali. Segala macam. Nah, how do you learn about it? Nah, ya kalau untuk belajar sendiri itu kan memang jadi caranya, maksudnya aku terjunnya aja tuh dengan tidak sengaja ya. Jadi kayak aduh gabut gitu. Akhirnya kita terjun ke dunia itu, maksudnya untuk jualan ya. Kalau basicnya sih mamaku udah punya mungkin ya. Dia udah jatuh bangunnya dia bikin usaha, dia ngerti kayak misalkan dia ngeluarin budget segini nggak dapet balik pun nggak apa-apa. Maksudnya dia tuh mentalnya udah kena gitu kalau untuk mamaku. Tapi kalau untuk aku sendiri dan adekku kayak hey, kalau jualan ya gue harus dapat untung gitu. Ya gue harus punya uang dari jualan ini gitu. Gimana caranya? Nah, tapi kalau untuk keluarga aku sendiri sih selalu ditekenin gitu loh, Syah. Kayak ya lo kalau setiap jualan nggak mungkin langsung gitu, langsung kaya gitu. Jadi harus ngerintis dulu, banting tulang dulu. Lo mau rugi nggak ada yang beli deh gitu. Jadi itu sih Syah, kayak emang mau nggak mau sih mentalnya juga harus di ini sih, dan belajarnya dari mama aku. Dari mama ya. Papa tapi kan aku mama juga kan nggak tahu mungkin kan tentang digital marketing kayak how to promote it online. Kan pasti harus dengan suatu desain yang bagus dan lain-lain. Nah, itu gimana cara mensiasatinya agar nih Mamantik ini nggak kalah saing sama yang lain? Iya, aku sempet gitu sih kayak worry sama aduh kayaknya semua apa tuh promosinya sekarang by online ya. Kayak kalau gua nggak belajar juga kayaknya nggak tahu nih gimana cara FYP ya kalau TikTok ya. Gimana cara iklan gue naik di Instagram kah, di mana gitu. Jadi mau nggak mau aku juga belajar dari kakak ipar aku. Jadi kakak ipar aku juga alhamdulillah dia punya ilmu terkait dengan marketing juga, digital marketing juga pasti dia dapetin dari perusahaannya. Jadi kita sharing semua sih Syah. Jadi dari mama, aku adek yang tadinya belum punya ilmu, jadi tahu nih gitu. Oh caranya tuh gini, mempromosikan dari lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok gitu. Gimana caranya kita ya ini tuh teriklankan gitu sih. Sama pakai channel yang dimana teman misalkan followersnya banyak gitu, sip, pakai influencers gitu ya. Gitu dan emang tuh tricky sih Kak, dan itu emang sangat susah menurut aku, digital marketing and everything. Dan karena gini, kayak tahu Rizal Margo kan ya. Iya, itu lagi viral Rizal banget. rumahan aja dia udah sampai yang antrinya tuh sampai berkilo-kilometer. That's the importance of social media. Betul, social media dan sih, menurut betul. aku sekarang juga bisa belajar tuh di banyak hal ya Kak. Mungkin dari Kak Ira such a blessed
person, jadi ada di kakak ipar bisa kegiatan betul. itu, tapi bisa belajar juga dari tempat-tempat lain. Banyak banget free course di Google, LinkedIn, betul. or like Coursera, teman-teman yang bisa belajar tentang hal itu. Jadi never Sekarang afraid. udah, Betul banget. sekarang udah banyak banget sih kayak ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin, even gratis atau berbayar pun yang ya keluarin uang sedikit sih sebenarnya. Betul. Ada yang mau gratisan, ada loh Kak. betul, Jadi betul. Pak Ganjar itu selalu membuat namanya Lapak Ganjar. Oh, Nah, iya, Lapak oke. Ganjar itu di mana Pak Ganjar itu selalu share kegiatan-kegiatan dan juga produk-produk UMKM. Oke. Itu nggak cuma nge-share aja, tapi Pak Ganjar juga provides apa sih, technical skills, Untuk pelatihan. That's the thing. untuk yang mau ya. Betul, dan itu macam-macam, kadang F&B, kadang yang paling utama sih diajarin bagaimana ibu-ibu ya atau semua betul, UMKM betul. itu bisa mendigitalisasikan produknya. Iya, itu sih ya yang emang banget harus kita punya ilmu itu sih. Dulu tuh kita kayak mikirnya kalau untuk mengiklankan produk atau mengiklankan bisnis kita tuh itu mahal banget. Itu kita ngerasain kayak kita harus ngeluarin budget lebih, malah lebih dari kita bikin usahanya untuk iklan aja ya. Iya. Tapi sekarang tuh udah banyak banget ya untuk media digital gitu, untuk kita sponsorin gitu tuh udah yang kayak free banget buat kita yang mau belajar gitu. Betul. Dan banyak juga ya lapaknya untuk belajar tentang bisnis. Betul kayak banget. gitu. Dan apa ya, nggak cuma tentang iklan juga, tapi mulut ke mulut juga sangat penting sih Kak. Jadi kayak emang ke teman itu Betul. jangan capek-capek. Aku juga kayak gratis loh, tolong ya iklanin 1 snapgram aja gitu sih. Iya. Nah Kak Ira, emang sih kemarin pernah sering cerita nih Kak Ira tentang keluarganya dan lain-lain, bahwa emang dari awal keluarganya emang ngerintis tentang kuliner Makassar Betul, gitu. betul. Tapi kan gini ya, kalau anak sekarang tuh pasti nyari yang tren. Kayak kemarin tuh kroffel, Iya, kroffel kroffel, bener gitu. jualan. Terus apa sih waktu itu ya, es kepala Milo Ya, gitu kan. dalgona gitu. Semua. Betul. Nah, kenapa kakak itu bisa tetap kayak gue tetap pisang hijau, I keep my family's heritage, I will keep doing this. Iya, iya. Apa yang bikin yakin tuh pisang hijau? Kenapa nggak yang lagi tren-tren? Ya, gitu? oke. Ya karena balik lagi ke aku ya, asalnya dari Makassar. Jadi dessert yang Pride terkenal, banget ya. dessert yang terkenal tuh ya pisang ijo gitu. Ada juga sebenarnya aku punya 2 menu, pisang ijo sama palu butung. Palu butung itu beda pisangnya. Kalau pisang ijo kan kita ituin lagi ya, maksudnya balut lagi sama tepung Yang gitu. ijo itu. Kalau palu butung tuh kita nggak perlu itu, tapi bedanya dari pisang juga sih. Jadi yang palu butung itu kita pakai pisang kepok. Jadi agak gitu. gemuk, agak lebih dibilang orang tuh memang agak keras, tapi beberapa kalau misalkan ada yang tahu pisang epek di Makassar tuh pisang Iya, bakarnya tahu. kayak digeprek gitu. Nah, itu sama pisangnya sama yang palu butung. Tapi kalau kita kan direbus dikukus lagi ya, jadi agak lembek ketimbang si pisang ini kan. Kalau pisang epek langsung dibakar tuh. Jadi dari yang setengah matang langsung dibakar. Jadi emang ada bagian yang part-part yang keras gitu. Kalau palu butung sih ya kalau karena dikukus lagi gitu kan, jadi lembut-lembut aja sih. Bener-bener, gitu. aku setuju sama Kak Ira. I think I love your mindset ketika kakak tetap mau maintain heritage tetap Iya, Makassar, betul. apa kuliner Makassar dan lain, nggak ngikutin tren, karena tren itu bisa berakhir. Iya benar. Dan bisa Aku berakhir. Sekarang ngerasanya di apa situ kamu sih, Sya. Betul. masih ngerasa ada es kepala Milo? Not in the world, you Iya, can betul. find that anymore. Iya, benar-benar. Nah, jadi kalau misalnya kita ngikutin tren segala macam, it will not last long. Tapi ketika kita sudah punya satu skill yang emang Iya. paten nih dari orang tua segala macam, dan emang yakin mau memperluaskan ini, mengambil keuntungan dari ini, insya Allah bakal ada jalan terus Iya, gitu. benar. Dan aku juga yakin bahwa kita Indonesia ini makan makanan bisa go internasional. Iya. Kemarin aku baru baca Betul. artikel dari The Economist. Yes. Kenapa makanan Indonesia tuh very underrated among Asian foods. Even di Amerika itu less than 100 restaurants. Beda banget Kak sama restoran Vietnam, Iya, Thailand, betul. in every corner Iya, itu pasti. bisa ketemu. Betul. Padahal makanannya menurut aku Indonesia nggak kalah enak. Iya, benar. Gitu. Apalagi kita kaya dengan bumbu gitu. Bener. Kita keluar negeri aja yang dicari pasti yang rasanya tuh Indonesia banget. Betul. Orang Es pisang bilang hijau tuh menurut apa aku segala macam. bakal Kita kita bisa ngalahin Insya Pak Allah. Bingsu itu Iya, kita bisa. nah, Insya Allah ya kita Iya. akan go internasional. Makanya teman-teman juga yang di rumah lagi nonton nih, go shop to your local betul. shop, local culinary, dan I feel like banyak sekali yang teman-teman perlu appreciate Iya, dari betul. itu gitu. Makanya aku tuh ya saya balik lagi kayak nggak takut banget untuk balik lagi jualan pisang hijau yang kayak lo kenapa harus itu ya gitu. Enggak sih, kayak karena beberapa temen aku malah ada yang nyari udah di luar dari aku jualan ya, misalkan udah kan aku jualannya pas puasa. Itu tuh kayak yang ngidam di luar
bulan puasa pun kayak yang bisa nggak bikinin, terus aku kayak oh ternyata dicari ya Sya gitu, dan yang dia kenal tuh ya yang paling deket aku untuk jualan itu gitu, jadi yang ya kenapa enggak gitu, makanya aku udah aduh aku pede banget lagi gitu, aku si paling pede gitu kan, si paling marketingnya nih kayaknya teman-teman gue aja gue bisa duitin deh gitu. Berawal dari teman sih emang semuanya. Betul, Sya. Nah Kak Ira tadi di awal dari home industry ya, dari makanan rumahan betul. dengan online, apa sih bisnis model ke depannya, bisnis plan ke depannya agar usaha kakak ini makin berkembang, makin profitable lagi ke depannya, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Kalau aku sih lebih ke balik ke digital marketing lagi ya, aku harus belajarin itu sih. Jadi Itu Gojeknya kali ada yang iya, pesan ya dari betul. Tokopedia. Jadi kalau untuk kedepannya aku mau untuk kedepannya tuh harus digital marketingnya harus kuat sih Sya, karena itu sekarang berdampak banget untuk siapapun yang berusaha gitu kan. Maksudnya yang lagi ngerintis usaha tuh pasti yang kayak wah gue ngiklanin di mana lagi ya gitu, Betul. apalagi ya gitu, konten gimana lagi untuk dia naik gitu. Itu satu. Terus kedua untuk maintenance itu aja sih yang Maintenance. kayak buat yang kayak gue harus tetap rasanya itu ya, balik lagi ya rasanya harus sama gitu sih. Sama denger-denger mau bikin offline store Kak Ira. Betul sekali. Jadi memang saking ditunggu- berkembangnya tunggu. sampai Ya, ada offline store. Alhamdulillah akhirnya dikasih kesempatan untuk di salah satu mall di Bekasi. Sebutin Kita- aja Kak biar kita Oh bisa boleh, berkembang. oke di Ternyata. Sumarekon Mall Bekasi ya, di bagian Iya. Bekasi Food City nanti ada stand pisang hijau memantik, dimana kalian biasanya tuh puasa doang nih dapetin pisang hijau memantik, tapi sekarang udah yang kayak lo mau siang bolong kangen pisang hijau tuh bisa banget pesen. Nah nanti banyak sih kayak di online store kita pasang gitu loh. Bener, teman-teman jadi jangan takut untuk memulai dari betul. nol ya. Kak Ira dari nol, dari home industry, dari betul. rumah yang Sampai sekarang loh Sya, aku tuh kayak bukan punya dapur catering tapi masih dapur aku sendiri. iya kan? Sampai sekarang. Semuanya itu gak harus fasilitas lengkap. Betul. Ya pun aku tanya sama salah satu kakak tingkat aku, dia yang YouTuber dulu lumayan terkenal. Kayak lu kalau nunggu kamera lu bagus, lu background bagus, nggak bakal jadi-jadi. Start betul. now with everything that you have. Terus gradually improve. Sumpah itu sih yang Iya. kayak tadinya emang takut sih, kayak yang balik lagi kayak aku kok takut banget rugi ya. Aku takut banget nih nggak ada keuntungan gitu, atau cuma capek doang kan Sya, banyak tuh kalau apalagi bisnis makanan. Iya. Gue capek doang, terus makanannya bukan yang bisa dipanasin atau yang bisa lagi dipakai 2-3 hari lagi Yap. gitu. Aku tuh bener-bener yang kayak satu hari yang nggak laku ya udah Rugi ya. gitu. Bener. Jadi yang itu sih yang udah deh, kayaknya kita harus mentalnya emang harus kuat juga Iya. nih, apalagi offline store kayak mau nggak mau kita bikin, mau nggak laku ya tetap ada gitu. Harus Bener tetap sih. gitu. I feel you will figure it out sih Kak, kedepannya bakal gimana. Aduh, Dan amin. semoga selalu sold out. That's the thing. Amin. Tapi namanya bisnis ya, kadang di atas, kadang di Iya bawah. betul, itu sih aku belajar dari kakekku juga, dari papaku juga. Kayak nggak mungkin nama makanan kakekku nih, restoran kakekku tuh dikenal tanpa ada iklan loh ya. Maksudnya beberapa juga udah tahu, oh gitu. Jadi aku mau jadi, itu sih yang jadi motivasi aku untuk kedepannya. Gue juga pengen deh saingin kakek gue sendiri. My inspiration is my own grandfather. That's the thing. Iya, jadi kayak gue pengen deh kayak kakek gue tuh kemana-mana. Oh Sop Konro itu ya, tahu gitu. Masih buka nggak sih Kak? Pengen, masih di Kelapa Gading, Di di Kelapa Jalan Boulevard, yes. Oke, next kita akan Jangan lupa ya kesana. sahabat Ganjar, main-main kalau ke Jakarta Utara tuh ada di Jalan Boulevard, kalian bisa mampir Sop Konro Karebosi. Sup Konro Karebosi, Yes. ala Deng siapa gitu? Enggak ada. Nggak Jadi ada. kita pakai namanya kan biasanya ada yang pakai deng gitu ya. Kalau Deng itu apa sih, kalau Kak? kakek deng itu kayak Mas gitu. Oh gitu. Kayak misalkan Bang siapa gitu, Bang Toyib. Nah, itu Deng Toyib gitu. Oh gitu. Oke, Nah, nice. kalau kakek aku pakai nama Karebosi itu dari lapangan Karebosi kan. Nah, di Sulawesi, di Makassar. Oh, tahu. Nah, kakek aku dulu jualannya tuh kaki lima, Syah. Jadi yang sama kayak aku, kalau nggak laku ya nggak bisa dipanasin, ya basi gitu. Aku tuh Jadi- familiar banget deh Sup Konro Karebosi. Tolong dong di follow juga di Boleh. Nanti di akhir kita Iya, isi boleh ya. langsung Betul. Dari Branch, pisang hijau memantik semua dan Sop branch Konro. bisnis kakak deh. Betul. Nah, that's very nice. I mean, listening to your story ya, semuanya dari mulai usaha, inspirasi dari kakek dan dari home industry sampai ada toko offline store. Nah, Iya, Kak Ira sendiri alhamdulillah. ini lulusan dari S1 Politik ya, Kak, seorang perempuan. Pasti tetangga-tangganya lu lulusan S1 Aduh. jualannya pisang ijo gitu. Padahal itu kan menghasilkan juga loh. Iya.
segala pasti tapi ada diskriminasi kayak gitu kan Iya, Kak. Kayak pasti. do you experience that dan bagaimana Kak handle with those discrimination dari ya orang-orang di sekitar lo? Iya, Apalagi aku sebagai sih perempuan. aku sih baru dapat ya kemarin Sya. Jadi tiba-tiba, oh lo yakin buat itu doang gitu, buat bisnis itu doang gitu. Lo kenapa nggak ngelamar kerja aja sih yang jelas-jelas ada active income gitu loh. Kalau ini kan kita bisa dibilang passive income kan. Jadi yang kita nggak bisa tahu nih per bulannya gue dapat berapa dan gue bisa hidup gak nih sama hasil dari ini gitu per bulannya gitu kan. Jadi ya emang udah dapat diskriminasi itu ya dari tetangga, dari temen kayak gitu sih udah yang kayak lo yakin nih mau maju nih buat bisnis ini gitu. Ya nggak apa-apa, aku bilang aku ya berusaha aja gitu kan. Semuanya juga kan balik lagi ke aku, balik lagi dengan keluarga aku sih. Ya kalau kita mau melangkah ini, kita ambil langkah ini ya kita harus tahu konsekuensinya gitu. Jadi ya udah sih emang diskriminasi apalagi cewek ya. Kayak aduh kayak tetangga tuh udah yang kayak lo serius bisnis, lo serius gitu-gitu kan. Karena kalau misalnya lihat dari kakek aku kan kakekku ya bisnis, bukan nenekku ya. Jadi kok malah aku nih yang mau bisnis ya sebagai perempuan juga gitu. Cuman ya balik lagi banyak kok yang dukung Syah gitu. Aku tuh lebih ke kalau misalkan banyak diskriminasi atau banyak komentar-komentar tentang aku yang kayak ngambil langkah A, B, C gitu, aku balik lagi ke yang dukung aku sih. Jadi ngapain dia berat-berat dorong aku untuk dukung aku, tapi aku malah dengerin yang malah 1-2 orang ini yang bikin yang aku kayak nggak bener. support gitu. Ngapain ya? Alhamdulillahnya sih ya dari kakak iparku yang aku bilang tadi bantuin untuk ngajarin bisnis gitu segala macem. Ya berarti lingkungan aku ya lagi positifnya gitu untuk bantuin aku bener sih bisnis. Kak, I feel like kalau dengerin orang-orang you will never be enough lah kalau misalnya kita dengerin itu terus. Tapi bisnis is all about taking risk, ngambil resiko sih gimana banget. apapun itu kerjaan lah menurut aku. Iya kayak sih, misalnya dulu iya, punya Syah, full time job terus mau jadi full time YouTuber pasti dihujat lu kerja kerjaan kayak gini jadi full time YouTuber. Konten creator ya, konten creator juga pada dibully ya kayak kok lu bisa-bisanya resign dari misalkan BUMN or something Big Four ya, gitu. Tapi kok lu milih untuk bikin konten. Nah, itu kan pilihan dia gitu loh. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu ya kalau misalkan penghasilan jauh lebih banyak atau dia jauh lebih tenang mentalnya gitu loh. Itu sih that's what balik people lagi. don't see in us. Makanya kita nggak bisa mengambil suatu keputusan yang didasari oleh komentar orang lain. Iya, itu makanya kita That's the makanya thing. Yeah, good for you though Kak, tetap Thank stand you. up dan doing it. Makasih Ya kan? juga ya untuk teman-teman dan keluargaku yang sangat membantu dan support. Soalnya ini benar-benar 2 tahun loh Syah. 2020 kan bisnisnya. Kita offline store-nya ini nih ya dari 2020 sebenarnya pengen dikabulkan dengan keluargaku. Cuman aku yang kayak aku sebagai salah satu chefnya kayak kayaknya belum deh. Kayaknya Belum ready. Kayak enggak lah. Aku sakit hati. Sekarang udah yang kayak oke, yang penting aku sibuk aja sih, lebih ke situ sih. It's all about taking. Yang penting udah deh ini gue jalanin, ini satu langkah besar menurutku ya untuk ngambil ini. It is a big step. It is a big step. I mean, starting everything, apalagi making a whole business. Kayak ada wujudnya kayak gitu, kayak such a responsibility gitu kan. Kalau kayak gak sukses apa kayak gitu. Tapi you know what? Sebenarnya don't fokus di kedepannya nih gue bakal make millions orang duit Nah, itu sih. Tapi fokus hari ini Iya, kayak betul. Temen aku banget provide ngomongnya gitu. enough kayak gitu kan. Temen aku selalu bilang kayak lo ngapain deh mikir sebulan 2 bulan lagi, lo pikirin aja hari ini gitu kata dia. Oh iya sih bener sih gitu. Kenapa aku harus mikir gimana ya nanti gak usah nanti, sekarang lo jalanin aja dulu gitu. Terus aku oke, thank you banget gitu. Because the longest journey starts from a single step. Makanya tetap kayak semangat aja. Nah Kakak, next pertanyaan nih, sebagai perempuan apa yang Kakak lakukan untuk membuktikan ke banyak orang bahwa perempuan tuh dapat mendirikan usaha dan actually be good at it gitu. Kayak apa yang Kakak lakukan nih buat membuktikan ke orang-orang? Oke, aku juga banyak belajar dari konten kreator sih, Syah. Jadi kayak banyak yang ngambil langkah yang kamu bilang tadi, dari dia punya usaha atau dia kerja di perusahaan gitu, tiba-tiba dia ngambil langkah jadi konten kreator aja. Itu aku banyak belajar dari mereka tuh kayak yang kayak Tasya Farasya apa segala macam, seharusnya dia jadi dokter gigi tapi dia ngambil langkah untuk jadi beauty vlogger tuh. Aduh Syah, kayaknya big banyak jump. kayak banyak banget yang pengen jadi dokter gigi tiba-tiba dia nggak mau jadi dokter gigi gitu loh. Nah aku juga digituin gitu sebenarnya. Jadi kayak kalau aku ngeliat Tasya Farasya, kayaknya semua langkah yang dia ambil ada aja rezekinya. Kenapa nggak aku menjadikan itu suatu pelajaran kayak ya udah gitu. Emang cewek tuh harus banget kerja yang
menghasilkan uang yang begitu banyak gitu, enggak kan, maksudnya banyak pikiran orang kan kayak ngapain gitu kamu capek-capek gitu kan, segala macam. Ya aku bilang ya kenapa, perempuan juga punya pilihan loh gitu. Kan pilihan kita nggak harus yang dikontrol laki atau orang tua sekalipun gitu. Jadi kayak ya kenapa gitu, ya aku balik lagi kayak nanya ke diri aku, emang perempuan nggak boleh ya bikin bisnis gitu. Jauh kok banyak ada yang perempuan bisnisnya jauh lebih ya lumayan gitu kan. Ya gitu sih, balik lagi kayak aku udah nggak mau lagi kayak mengkotak-kotakan lelaki yang harus kerja ini, perempuan yang harus kerja ini, atau lelaki yang bisa bisnis ini, perempuan yang bisa bisnis ini. Aku nggak ada gender role in every business. Betul. That's the thing. Jadi aku udah yang kayak aku udah bodo amat, mau cewek kayak mau buat cowok kayak udah bodo amat, gue mau berjalanin ini gitu. Even ternyata aku malah bisnisnya futsal kan bodo amat gitu sih sebenarnya. Balik lagi kayak menyimpang dari gender aku pun aku akan melakukan kalau emang itu adalah pilihan aku dan nyaman buat aku sih. Betul sekali. Dan menurut aku segala yang nggak perlu yang biological needs ya, itu nggak ada kita gender role ya, kita ini punya cowok nih, punya cewek nih, nggak ada yang seperti itu. Every woman in the world can be a businessman. You are a businessman, you are a rich man, even though you are a woman, so do that. Kayak gitu sih. Dan menurut aku juga Kak Ira adalah salah satu tonggak ya, salah satu contoh dari UMKM juga. Dan teman-teman, I kindly support teman-teman untuk support UMKM, karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi shop locally, shop from your neighbors, bangun perekonomian di daerah masing-masing, dan akhirnya semua sering membantu. Didukung ya, tidak dikucilkan, tidak didiskriminasi. Even itu yang punya adalah perempuan. Nah, highlight of the day. Jadi kayak kenapa perempuan kalau ngambil langkah besar tuh kayak disepelekan gitu. Serius lu kayak gitu. Ya, I'm very serious. Kayak you shouldn't questioning me. Iya, betul. Aku terasa kayak untung kuping aku cuma 2, mulut aku cuma 1, jadi ya udahlah gitu. Kalau kuping aku banyak mungkin aku pengang banget dengar mereka ya. Jadi kalau untuk 2 aja udah cukup deh omongan kalian. I'm always here for you to support you, dan semoga kedepannya Kak Ira tetap sukses terus. Amin. Nah, buat menyukseskan nih bisnis Kak Ira, bisa di follow sosial medianya gimana Kak? Jangan lupa di _mamantik itu ada di Instagram ya, follow aja di Instagram aku dulu ya. Mungkin bisa boleh langsung. Bisa langsung. Sama di Sopkondro Karibosinya gitu. Berarti, jadi memang kalau kita googling pun udah ada sih kalau untuk Sopkondro Karibosi. Oke, dan we will attach it here juga teman-teman. Just so make sure you guys follow it. Dan tadi setelah aku bilang ya bahwa Pak Ganjar juga memiliki suatu platform yang namanya Pak Ganjar untuk selalu. Thank you ya informasinya itu kayak aku mau buka deh untuk sekarang karena aku baru tahu banget tentang UMKM. Untuk support UMKM. Baru tahu juga kayak Pak Ganjar dinobatkan untuk menjadi Bapak UMKM. Aku tuh pernah dengar beritanya. Siapa ya yang dinobatkan Bapak UMKM? Aku tuh sempat mau searching sebelum kesini tadinya. Cuman kayak pas datang di lobi langsung ada Pak Ganjar toh. Nah, kalau kakak tahu kan aku datang ke podcast kan. Iya, betul. Nggak tahu ke podcast berarti nggak tahu. Nah, kalau teman-teman biar nggak misinformasi nih, dan teman-teman terus update tentang informasi kita, langsung aja follow di kita ya di social media platforms. Ada di Instagram Sahabat Ganjar 2024, ada di Facebook Ganjar Fans, ada di Twitter dan juga TikTok Sahabat Ganjar. Dan tentunya kita juga ada klip-klip video berita, podcast habis, segala macamnya di YouTube kita itu Sahabat Ganjar. So make sure you guys follow, like, subscribe, and share. Kedepannya pasti bakal banyak podcast-podcast yang informatif kayak gini nih Kak. Jadi teman-teman langsung follow aja. So that's it guys. Terima kasih banyak. Dan satu lagi sih Kak, pesan buat perempuan-perempuan muda di Indonesia nih yang akan memulai suatu bisnis. Silakan. Ya, kalau untuk pesan aku ya buat siapapun sih sebenarnya yang mau perempuan mau laki-laki gitu, untuk mau bisnis tuh sebenarnya memang kita tuh pasti kepikiran banget terkait dengan laba dan rugi ya. Maksudnya kita pasti mikirin ke depannya nih worth it nggak sih gitu untuk dilakuin atau dijalankan gitu. Tapi kalau misalkan memang itu passion kamu, mental kamu juga aman jalaninnya, itu go for it aja sih sebenarnya. Kayak udah jalanin aja, itu semua balik lagi ke kamu. Kalau misalkan kamu happy, kamu gimana ya untuk jalanin bisnis itu, pasti bisnisnya kamu juga positif aja gitu loh. Jadi kayak pasti
lancar deh pokoknya. Kamu positive thinking aja untuk kayak pasti lancar nih, pasti laku nih gitu sih lebih. Dan belajar lagi terkait dengan bisnis ya, karena memang kerugian bisnis juga bisa terjadi karena kita kurang belajar sih sebenarnya. Saya kayak kita nggak tahu celah-celah untuk keuntungan di mana atau kerugian, kita tidak bisa menghindari kerugian tuh gimana. Kita harus belajar juga sih. Betul sekali. So kalau aku bisa menarik satu kesimpulan dari Kak Ira adalah jangan takut untuk memulai, tapi jangan hanya memulai saja, tapi be strategic at it, punya strategi yang bagus, dengan cara mungkin belajar, tanya, reflecting dan lain-lain, research. So ya teman-teman, sukses untuk kedepannya, dan kita mungkin akan bahas lagi podcast-podcast yang lebih seru dan informatif. Tentunya jangan lupa untuk terus stay tune di podcast Sabi di YouTube Sahabat Ganjar. Nah, terima kasih banyak Kak Ira udah isi. Terima kasih Asya. Sukses terus dan semoga Sukses nanti juga kita kamu semua ya, setim sehat-sehat. sesahabat Ganjar seluruh Indonesia. Nanti aku kasih testernya kalau udah offline store kan kalian jauh ya main ke Bekasi ya. Iya. Aku kirim aja, betul. Sip. Kalau kita semua bisa nyicipin Boleh. dari pisang ke Jama Mantik gitu. Oke deh kalau Jangan gitu. lupa. Kalau gitu aku Asya. Ya, aku Ira. Iya. Dan terima kasih telah tonton. Sampai bertemu di podcast Sabi selanjutnya. Bye bye. Dadah. Gak dongin ya. Tes ya, tes sound dulu ya. Ngobrol-ngobrol manja dikit, tes sound aja. Apa kabar Kak Ira, perjalanan dari Bekasi? Aduh, lumayan. Aku apa kabarnya baik banget. Baik Alhamdulillah. Cuman untuk perjalanan dari Bekasi ke Jakarta Selatan ini penuh dengan Hilang suaranya. Hilang. Ada. penuh dengan tantangan ya gitu. Nggak macet banget, merembet aja sih. Cuman ya lumayan sih. Keciprat-ciprat hasil hujan. Berapa jam sih Kak dari Bekasi ke naik 1 motor? jam lah total. 1 jam naik motor. Naik motor. Keren. Ya kalau makanya aku bilang tadi kalau misalkan hujan terus aku milih untuk menaik mobil, kayaknya akan 2 jam deh. Iya. Apalagi udah mau masuk rush hour kan, yang kayak Iya, tanda pulang betul kantor. sih, jam 5. Aku rebutan jalan yang ada. Bener sih. Gitu, Tadi makanya aku chat biar slow aja Kak gitu kan. slow, unsure. Sama gue naikin dikit, Sa. Bersinnya banyak ya. Apa? Dikit lagi, Sa. Apa? Bangkunya. Naik lagi.